Akbar Faruk, Aldi Riyadi, Aliansa, Ari Maulana, Denny Rizky, Fahmi Putra, Fajar Ramadan, Aliansa, Ismail Rizky, Muhammad Adam, kemana sih? Muhammad Ridwan, Muhammad Rizky, Muhammad Khalilan, Muhammad Ramdan, Nandang Sujana, Revi Akbar, Randy Ramdhani, Raihan Alfian, Ridwan, Rifat Maulana, Rifki Faujan, Roni Ramdhani, Sahrul Maulana, Zamzam Muhammad. Jadi hari ini di sini ada tadi satu orang ya. Baik, materi hari ini akan kita pelajari seperti meneruskan minggu sebelumnya ya. Kalian sudah kelas 12 di SMK ini, berarti kalian sudah ditunggu oleh pihak industri atau perusahaan. Bagi yang mau melanjutkan langsung ke lapangan pekerjaan. Bagi yang mau kuliah pun sama. Bagi yang mau kuliah pun kalian dasar-dasar di jurusan listrik ini kalian memang harus sudah punya, harus kenal ya. Bahasa Sunda nama bebenangan. Selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Ranca ini jurusan listrik, apa yang kalian punya? Nah, basic kalian sebetulnya sudah dapat dari kelas 10, kelas 11 ataupun dari pada saat kemarin kalian PKL ya di industri. Kelas TL2 ini kalian dari berbagai perusahaan. Ada yang di PLN, ada yang di pabrik-pabrik, di PT-PT, ada juga yang di perhotelan. Itu suatu hal yang baru bagi kalian. Dunia lapangan seperti apa? Dunia sekolah seperti apa? Biasa praktikum di papan. Pas di perusahaan langsung ternyata masang listrik itu langsung Pak naik ke parah. Langsung Pak ke panelnya. Dan yang paling intinya kalian itu praktek langsung dalam keadaan berbeban atau dalam keadaan listriknya ada. Sedangkan di sekolah kalian praktikum itu tanpa ada listrik. Ya, pada saat beres praktikum barulah oleh guru pada saat pengetesan baru dikasih listrik. Begitu kan? Tapi pada saat PKL itu kalian langsung dihadapkan dengan panel-panel atau instalasi yang sudah ada beban listriknya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kalian di kelas 12 itu ada materi di pelajaran instalasi tenaga listrik, yaitu seperti di minggu kemarin. Saya selalu menerapkan ke kalian di dunia lapangan itu harus seperti apa. Itu hal-hal dasar di kelistrikan itu kita ulas kembali, atau bahkan sesuatu hal yang baru di kelas 12 ini. Kalian akan dihadapi dengan nanti uji kom. Ya, seminggu sebelum Ramadan ya, kita rencana tanggal 5 Maret kita akan uji kom praktik. Nah, uji kom praktik nanti ada orang industri yang menilai ke sini. Nah, di kelas 12 ini kalian harus memahami tentang ilmu itu pengukuran. Sebelum pengukuran listrik itu kalian harus paham besaran-besaran listrik. Nah, sebelum besaran listrik kalian harus paham juga listrik itu apa gitu. Yang selama ini kalian pelajari. Karena di dunia industri yang oleh HRD atau personalia bagian kelistrikannya itu pasti ditanya simpel. Bukan ditanya mau gaji berapa, tapi kamu jurusan listrik, apa itu listrik? Nah, sih komponen listrik itu membahas sebenarnya. Listriknya jangan naon. Nah, sebagai orang listrik kalian harus bisa menjawab itu. Ya, kalian harus bisa menjawab itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi. Ini kita pelajari bersama-sama.
coba memancing kalian. Ya ini diibaratkan di dunia industri ini. Daripada nanti ditanya oleh pihak industri kalian tidak bisa, lebih baik sekarang kita persiapkan dari sekarang. Coba lihat perhatikan sini. Apa itu listrik? Apa itu listrik? Selama ini kalian pelajari apa itu listrik? Coba angkat tangan yang bisa. Coba Denny, apa listrik? Menurut Denny? Elektron yang bergerak. Ada lagi nggak yang punya masukan lain? Bebas ya. Masa kalian udah kelas 12, apa itu listrik? Coba. Ya, coba. Listrik adalah energi. Tadi listrik adalah elektron. Siapa lagi? Ayo, kalian itu pasti punya lah pemikiran masing-masing. Menurut saya listrik anu atau apa? Coba dilihat apa? Yang di belakang. Listrik menurut kamu apa? Menurut bahasa kamu? Listrik adalah muatan. Coba. Atau kalian sependapat listrik adalah setrum, boleh seperti di kelas lain. Listrik adalah setrum. Itu semuanya betul. Mau elektron, energi, setrum, itu semua betul. Dan kalian punya pengungkapan diri masing-masing sebetulnya. Dan pada saat nanti interview kerja, misalkan ditanya, kamu kerja di perusahaan saya, di perusahaan listrik, apa itu listrik? Pasti jawabannya beda-beda. Ya, pasti jauh beda-beda. Tapi tidak akan keluar jalur. Karena kalian anak-anak listrik. Beda lagi, kalau kalian anak otomotif ditanya ini pasti mengawur ya jawabannya. Nah di sini sudah disimpulkan sebetulnya mungkin kalian pernah mendengar ini. Jadi listrik itu adalah muatan elektron yang bergerak. Jadi seperti di ilmu fisika ya, ilmu fisika. Muatan elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah menghasilkan arus listrik yang mulai dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pernah mendengar ini kan di IPA ya, kalau belajar IPA kalau di SMK itu ya. Kalau di SMP itu ada di fisika. Oke lanjut. Nah kalau energi tadi ada bilang energi. Energi atau energi listrik. Energi listrik itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat berubah ke bentuk energi lainnya. Ya, yang kalian tahu energi apa? Dari komponen apa? Dari energi apa ke apa? Jadi dua konteks kita sebetulnya. Seperti misalkan kipas angin sering kalian nyalakan di sini. Itu berubah dari energi apa ke apa? Listrik ke gerak. Dari listrik ke gerak. Terus ada juga yang misalkan dari energi listrik ke panas. Ya, apa contohnya komponen apa? Kompor listrik. Open ya. Itu kalian pasti udah tahu lah mengenai energi listrik itu di materi pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini ada juga tentang perbedaan DC dan AC apa? Ya. Coba ada yang bisa tahu untuk DC dan AC perbedaannya apa menurut bahasa kalian? Coba angkat tangan. Mengenai DC dan AC. Oke, jadi lagi apa? DC searah, AC. Kalau ada yang di gedung kita ini atau di rumah kalian DC atau AC? AC. Berapa volt? 220. Berarti kalau udah paham ya, ada juga tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi yang akan nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini kalian harus paham di kelas 12 ini. Nah, sejarah singkat listrik. Nah, ini pemahaman kita harus di selain basic tadi kalian harus tahu sih penemu listrik siapa. Pasti pernah mendengar juga kalian di pelajaran fisika dulu. Ya, ada yang tahu nggak penemu listrik siapa? Jangan menjawab Satya Pradana, itu guru listrik. Saya itu. Penemu listrik siapa? Coba. Satya Pradana, siapa lagi? Thomas apa? Thomas Edison, Thomas. Kita lihat sejarah listrik seperti apa. Kita lihat. Nah, seperti ini kalian pasti ada yang sudah tahu, ada juga yang baru tahu. Nah, di sini listrik dirumuskan, dideskripsikan. Listrik ditemukan pada tahun 1821 SM sebelum Masehi oleh Michael Faraday. Ini jangan sampai lupa. Ya. Ditemukannya listrik setelah adanya percobaan rangkaian magnet. Berarti magnet dulu, baru listrik ya. Nah, di sini dimuncul percobaan magnetnya oleh Christian Hans Oyster. Tidak dikenal. Padahal kalau nggak ada si Christian ini percobaan magnet, mau ayam Michael Faraday. Ini kenapa si Faraday? Padahal Faraday itu dibantu dibantu oleh Christian. Kalian mungkin baru dengar, ya baru dengar. Nah, jadi listrik ini kaitannya sangat erat dengan magnet. Air magnet
ditemukannya 1819 oleh orang-orang Yunani kuno. Batu hitam itu, batu hitam magneto ditemukan ku Yunani kuno. Orang Yunani kuno teh itu aya si Kristian, ieu magnet percobaan ngegeroan mereka parada. Yuk dia parada urang ieu magnet yang naon ieu kuduaan. Tapi dikenalnya nggak tahu apakah namanya susah diingat, nggak tahu apa, tapi ini ayat itu anjil juga. Ya, di materi sebelumnya kalian belum pernah mendengar Kristian Amos baru sekarang. Jadi saya jelaskan bahwa si Kristian kan membuat metal paralel tapi tidak dikenal. Kayak berikutnya, nah ini ayat sejarah listrik berawal pada Januari 1882. Pertama ayat listrik 1821. Tapi mulai mendunia 1882. Berarti saudara tahu pertama ketemu listrik 21 pada 82. Dari 21 ke 82 berapa tahun? 61 tahun naiklah listrik itu dipakai di rumah-rumah. Ya. Dan pertama bisa ada pertanyaan lagi nanti. Pertama listrik di dunia di negara mana? Tahu nggak jawab? Indonesia. Dijajah. Lihat. Pertama itu mau pakai listrik itu di Inggris. Kotanya London. Namun persamaan yang suka main bola mah London teh Chelsea, ya, Arsenal, Tottenham gitu. Jauh ke MU ke beda Manchester. Jadi pertama dari situ di London di Inggris. Ini menurut sejarah ini real. Ya. Nah kemudian tahun yang sama juga, tapi beda bulan. Ya pertama di Inggris atau bulan apa tidak dijelaskan di sejarahnya. Tapi di September itu barulah di Amerika di New York. Negara besar. Nah, dulu itu masih pakai tegangan rendah, DC, acan belum seperti ini, canggih lagi, masih kena pakai baterai. Di negara besar itu masih kena pakai baterai, listrik yang canggih banget, burungnya gitu teh, redup. Indonesia kira-kira masih pakai cempor, obor ya di kita masih. Negara ini udah pakai listrik. Nah, barulah 1885 3 tahun berikutnya, ada orang Prancis. Lucian Gaulan dan Joan Gibbs di Inggris, ada orang Prancis di Inggris duaan. Baru kan nyium generator AC. Nah, iya sebenarnya mengaruh. Menurut mereka tapi ayeuna masih kena DC. Cek saya, menurut saya. Karena orang Prancis dan orang Inggris ini si Lucian dan si John ini nyium lah generator AC. Bikin. Itu perubahan dari DC ke AC. Baru sekarang baru bisa dipakai. Listrik AC yang 220 volt ini. Semuanya ada 2 orang itu. Lalu langsung ada nama pengusaha John Westinghouse dan lain-lain untuk dijualkan pakai masuk pakai ke negara-negara besar lain. Lalu dipakai ke negara lainnya. Itu dari sejarah singkat tentang listrik ya. Lalu muncul nanti saluran energi listrik dari pembangkit ke pemakai. Ada muncul seperti mulai dari suntet ya, dari ultra tinggi, ekstra tinggi, kemudian tegangan tinggi, tegangan menengah, sampai tegangan rendah ke kita. Muncul hal lain seperti itu. Oke, berikutnya. Nah ini, kalau kalian bertanya di Indonesia, sejarah penyediaan listrik di Indonesia mulainya di mana? Kan nggak mungkin langsung di Indonesia semua. Tidak seperti itu. Nah, sejarah listrik Indonesia itu awalnya pusatnya itu yang digambil di Jakarta pada tahun 1890. Kalian harus lihat tadi tahun awal-awal percobaan magnet, percobaan listrik DC yang tadi dan listrik AC, kemudian di Indonesia yang tahun segitu. 1890, berarti masih di bawah 1900. Udah dari Jakarta kemana? Medan, kemudian Surakarta ke Solo ya. Solo. Kemudian baru ke Bandung, Surabaya, Banjarmasin dan kota-kota lain. Ini sejarah yang ada di Indonesia. Ini secara singkatnya seperti itu. Nah, di sini barulah ada pusat-pusat tenaga listrik yang pada awalnya tenaga termis, ya, tenaga termis. Kemudian disusul dengan pembuatan PLTA, tenaga air. Seperti di Madiun, ada di Bengkulu, ada di Priangan, ada PLTA Bengkok atau PLTA Dago. Kemarin kan ada yang PKL di pembangkit listrik tenaga air ya. Padahal itu ada di daerah Dago di atas. Memang cukup jauh juga kalau daerah Aceh ke Dago. Tapi anak-anak Bandung yang jurusan ITL juga sama seperti kalian itu yang dikejarnya PLTA, ya kemudian PLTS yang ada di Buah Batu.
perhotelan juga sama. Tapi mereka itu susah untuk mencari tempat PKL seperti pabrik-pabrik. Mereka pingin yang sekolah di Bandung yang jurusan situ ada yang di Bandung SMK 6, ada yang di Buah Batu SMK 4, ada yang di Dago juga SMK 4, Merdeka di Pahlawan. Mereka untuk nyari perusahaan paling yang di Cicadung, PT Nikatsu, PT Eldindo. Ya, kayak kalian di sini Babakan kan pabrik. Tapi untuk mencari hotel kalian jauh, harus ke kota, naik kereta api atau dan lain-lain. Itu ada plus minusnya sih yang di kota sama di kabupaten. Kalian lihat kemarin tidak ada di PLTA ini, tidak ada ini. Nah, dan ini barulah muncul nih perusahaan-perusahaan listrik di Indonesia. Dulu mah belum ada PLN. Pertama dari di Indonesia itu bukan PLN, tapi ini GEM. Baca sendiri apa kepanjangannya pakai bahasa Belanda, ya. Nah, barulah PLN pada tahun berapa? Pada tahun 1958. Sudah merdeka belum? Sudah. Ya, pengelolaannya dialihkan ke negara itu ke PLN, perusahaan listrik negara. Di sejarah singkat yang ada di ini. Nah, di situ juga nanti kita akan muncul yang namanya peraturan listrik. Atau disebutnya kitab listrik, kitab suci ya. Ada yang namanya kuil. Ada yang tahu nggak kepanjangan kuil apa? Ini selalu muncul kalau dulu ada UN di ujian nasional produktif kita itu selalu muncul. Kepanjangan kuil apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Orang listrik harus tahu. P-nya apa? Persyaratan. U-nya umum. I-nya instalasi. L-nya persyaratan umum instalasi listrik. Nih, tapi pada saat awal mulanya itu bukan persyaratan, ya. Awalnya itu bukan kuil tapi AVE. Masih pakai bahasa Belanda. Itu kalau kalian download nanti kalian di HP boleh cari yang kuil, download PDF-nya. Lembaran berapa ratus? Peraturan masang listrik. Karena masang listrik tidak asal kamu masang screw nyambung kabel, itu ada. Seperti sambungan kabel. Maksimal berapa putiran? Minimal 3 putiran, maksimalnya 5. Jangan udah 5 terus, kamu tadi yang sambungan pigtail itu ekor babi sampai ke buntungnya itu jangan. Itu ada syaratnya ya. Dulu ini AVE, ini sejarah kuil saya singkat saja. Nah, barulah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia tahun 1956. Barulah jadi muncul kuil, ya. Kuil. Nah, tapi kuilnya itu masih bukan persyaratan, kalau dulu peraturan. Sekarang apa? Sekarang persyaratan. Makanya nanti biasanya muncul di soal ujian nasional dulu. Anak-anak listrik itu selalu terjebak. Terjebaknya itu coba kepanjangan kuil 77 apa? Karena yang dikenal ini kuil 77 sama kuil 2000. Saya perhatikan. Nah, yang dikenal itu kuil 77 sama kuil 2000. Yang ini kuil 2000. Bedanya apa? Dari huruf P-nya. Kalau kuil 77 tahun 1977 itu kuil lama, itu P-nya peraturan. Tapi kalau kuil 2000 itu P-nya persyaratan. Apakah ujungnya atau namanya saja yang berbeda? Isinya juga ada yang berbeda beberapa halaman. Ada yang berbeda, ya. Bahkan yang sekarang, kalian tahu nggak kuil yang terbaru? Yang sekarang harusnya kita pakai itu kuil 2011. Tapi dipakai nggak kira-kira? Tidak. Kenapa? Kita ada ganjalan. Kuil 2011 sama kuil 2000 beda di warna kabel. Di 2011 itu mewajibkan warna kabel di kita itu kabel RST-nya apa warnanya? Yang kuil 2011, yang baru yang harusnya kita pakai. Coklat, hitam, abu. Untuk kabel coklat ada di pasaran. Kabel hitam banyak di pasaran. Yang abu itu nggak ada. Kita sudah cari di Bandung nggak ada, sejauh batas nasional juga nggak ada. Susah memproduksi abu, tidak ada. Makanya tetap kita masih mengacu tuh kuil 2000. Yang warna kabelnya apa? Merah, kuning, hitam. RST-nya merah, kuning, hitam. Karena yang lama tetap biru. Jadi kuning seperti itu. Jadi kita tetap pakai kuil 2000. Meskipun ada kuil yang terbaru ya, karena ganjelannya itu warna abu-abu ya, warna abu-abu.
Nah, jangan buat apa tuh puyuh? Jangan kau sih puyuh kan? Tadi sih kita listrik itu. Nah ini agar pengusahaan instalasi listrik dapat terselenggara baik, ya, bagi keselamatan isinya. Dari apa? Kebakaran. Kebakaran akibat listrik. Nah, kalau kebakaran apa itu? Akibat arus pendek, akibat listrik. Dan listrik kan selalu bisa aman, tapi memang iya. Awal mula dari listrik. Karena kebakaran itu kalau tidak dari listrik, dari kompor atau dari gas kan gitu ya. Ini listrik bisa mengakibatkan kebakaran. Isinya tentang apa aja? Tadi banyak itu. Perencanaan, pembangunan, pemasangan, pelayanan, pemeliharaan, pengujian dan pengamanannya. Jadi nanti tugas kalian perorangan yang pulang dari sekolah download buil, besok presentasikan menurut kalian masing-masing isinya apa, kita bawa coba ringkaskan. Perencanaan tentang naon, pembangunan tentang apa, pemasangan tentang apa, ya baca itu kalian anak-anak listrik harus tahu ya buil itu sendiri. Nah, di sini ada bahaya listrik, kebakaran dan sengatan. Ini mungkin yang kalian pernah praktekkan. Yang namanya kecelakaan kerja tidak bisa dipraktekkan. Ya, tidak mau. Kita juga sebagai guru dipraktekkan sengaja gitu, disempruman gitu, tidak mau karena itu kalau kecelakaan itu jangan dipraktekkan, jangan sampai terjadi sebetulnya. Nah, di sini jelaskan penyebab kebakaran. Yang pertama, ukuran kabel tidak sesuai. Ada yang paham nggak? Bisa menjelaskan nggak ukuran kabel yang tidak sesuai dengan pemakaian bisa menyebabkan kebakaran? Kira-kira maksud dari kalimat ini apa? Ada kalau kabelnya terlalu kecil terus bilangan di sini padahal ujungnya harusnya gede. Kita pakai kabelnya yang kecil, itu bisa menyebabkan kebakaran. Ada lagi nggak? Kabel yang seperti apa yang bisa yang tidak sesuai dengan memakai tadi? Kabelnya kecil berarti ya, kabel kecil, sedangkan bisa gini lah, instalasi ini di gedung ini atau di rumah kalian itu harusnya pakai kabel serabut atau kabel tunggal. Ayo. serabut. Yakin? Jadi tugas kalian adalah lagi nanti pulang ke rumah lihat di para genteng kalian, di para ini ya, lihat kabelnya. Kalau yang masih serabut, kalau bisa direhab, kalau bisa. Yang serabut jangan, kalau bisa tunggal. Instalasi penerangan harus tunggal. Kalian praktek di sini IPL. Apa kabelnya? Atau nanti uji kom atau latihan uji kom apa IPL? Tunggal. Tapi tunggal yang dipakai praktek di sini kita tunggalnya tunggal kecil. Kalau yang dipasang di rumah itu minimal 2,5 lah, yang milimeternya 2,5. Tunggalnya agak besar, tunggalnya popang gitu. Kalau yang serabut atau yang lain itu untuk apa? Untuk panel. Panel listrik kan yang bisa elastis dibelok-belok seperti itu. Kalau di rumah jangan ya. Nah, ini maksud ukuran kabelnya harus sesuai peruntukannya. Nah, ini ada dijelaskan juga kalau tadi menurut teman kamu kalau pakai kabel kecil sedangkan tegangan kita atau arusnya besar, ada efek panas. Memang tidak langsung kebakar. Pasang kabel kebakaran rumah tidak, tapi kan di sini efek panas yang berkepanjangan, merusak isolasi kabelnya. Masa sudah lama mau lecek kulitnya, amit-amit itu suka buruan ngerembet gitu kan di dalam rumah. Jangan sampai ya, ukuran kabel harus sesuai dengan arus besar menggunakannya. Ya di sini penggunaan adaptor atau stop kontak yang salah. Nah ini umum. Kira-kira apa? Penggunaan adaptor atau stop kontak yang salah. Apa maksudnya? Ada bisa menjelaskan? Apa? Contohnya, ini kan maksudnya adaptor atau stop kontak maksudnya apa? Ya betul. Di apa? Di mana? Di satu titik. Berarti kan? Misalkan stop kontak nih antara satu pasang pakai sambungan lagi lu 3 ya. Stop kontak mencolokan tapi lu 3 cabang. Colokan 3 cabang. Di 3 cabang itu colokan 3 cabang. Wah, bisa lebih ke 10 atau 15 sampai. Bisa tuh kira-kira? Bisa. Cuma ya itu kan beban akan lebih, sedangkan peruntukannya itu untuk berapa gitu kapasitasnya, HP bisa banyak. Itu biasanya terjadi di kalau di Jakarta itu kebakaran itu kayak di rumah-rumah yang pinggir-pinggir rel kereta itu banyak kebakaran seperti itu karena listriknya satu stop kontak
itu udah maksimal. Bahkan maksimalnya itu 5 juga kalau semuanya infocus laptop itu jangan. Kalau hanya satu laptop, satu infocus, HP dan HP lainnya gitu ya, itu masih batas normal. Tapi kalau semuanya untuk yang kebutuhan arus besar jangan. Pak ini kan lubangnya 4, tapi bisa opat. Bayangkan opat ini dipakai mesin cair opat mesin air di rumah. Panas, rusak, merembet. Jadi harus lihat, meskipun 4 lubang itu buat apa saja. Lalu kalau katakan HP masih bisa, karena HP itu kan ada adaptor kecil lah HP itu ya, 4 atau 5 HP nggak jadi masalah. Ini penggunaan adaptor yang salah ya. Tuh, penyambungan beban yang berlebihan atau bertumpuk dapat mengakibatkan kebakaran karena kapasitasnya atau kabel yang satu daya. Ada instalasi kontak yang salah. Jadi maksudnya adalah pemasangan steker yang kendor atau soket daya tidak kencang. Ini sering terjadi. Kalau misalkan stop kontaknya misalkan udah lama yang ada di rumah di tembok, atau mungkin steker si komponen listriknya atau alat listriknya mau jelek. Pada saat masukin steker dan stop kontak itu harusnya pas. Ulah longgar. Kalau longgar kira-kira pernah nggak terjadi? Longgar kayak kemudian ugat-ugat bakal longgar. Kelihatan apa? Cikan. Itu bahaya. Ini bagus kayak kembang api. Ya. Itu bahaya. Ya. Berarti itu antara stekernya yang harus diganti yang jelek atau stop kontaknya. Maka cari steker lain. Kalau steker lain pas, berarti itu steker si benda yang tadi yang rusak atau yang tidak sesuai. Makanya kalau steker itu lebih bagus steker yang bulat. Ya, steker bulat itu kan pasti pas dengan bulatan stop kontak. Beda lagi steker anu pipi ya. Itu kadang longgar, kadang kudu dilonggarkeun heula da mun nyolok teh mah moal ieu senang ngurung TV teh. Tapi kudu diangkatkeun, itu bahaya. Bahaya. Kalau ada debu, jangankan air ya. Debu oke, kalau itu udah debu bisa nyambungkeun pas aja netral. Debu. Ya debu. Kalian pasti mikir ada bagaimana kena cair, kena air, salah. Debu juga kena. Nah, percikan bunga api tadi percikan listrik ya ketika memasukkan atau mengeluarkan soket tadi kan gitu ya. Soket pada lingkungan kerja berbahaya di mana terdapat cairan, gas atau debu yang mudah terbakar. Itu bahaya. Yang dianggap sepele seperti ini. Kemudian ada kondisi abnormal kelistrikan. Tidak dipasangnya. Nah, di rumah kalian itu tugas berikutnya jadi nanti. Di rumah kalian itu ada MCB kan, pengaman berapa ampere yang dipakai. Nanti itu ada perhitungannya. Kita akan berhitung pengukuran listrik untuk yang ideal. Kalau rumahnya misalkan 900 watt, idealnya pakai MCB berapa ampere. Nah, sini tugas kalian sebagai orang-orang listrik harus mengidealkan rumah kalian dulu sebelum mengidealkan rumah orang atau perusahaan orang lain kamu nanti bekerja. Ada perusahaan lain, rumah lain sama kamu diidealkan, misalnya kamu udah kerja di PLN atau Indonesia Power atau lain-lain lah yang melayani masyarakat. Rumah batur diidealkan, rumah sendiri cari ideal. Ya, ulang bicarakan kolot. Ayo rumah batur didandakan di masyarakat itu kabel pajuriwon sana. Ayo kabel PLN yang rapi-rapi lah, jangan seperti itu. Idealkan dulu yang ada di rumah dulu. Sekarang kalian masih masa sekolah. Nah, ada MCB, ada circuit breaker dan lain-lainnya ya. Jadi ini harus pengaman ini berikutnya nanti ada untuk pengaman listrik, materinya nanti ada lebih jelas. Dampak sengatan listrik. Coba yang kalian ketahui, kalau kamu apa? Dampak sengatan listrik. Bahasa Sunda nama pun kesaku mana dampaknya? Kaget. Kamu apa? Soak, bukan soak. Soak kaget. Belum kamu apa? Kejang. Ada lagi nggak? Coba. Apa menurut saya mah? Apa? Meninggal. Betul. Ada yang meninggal. Kalau langsung tegangan ekstra tinggi yang masuk atau ada yang terbaru saja. Kalian suka main bola? Kita bahas dulu itu ya. Ini kan ada pasangan listrik yang terbaru. Kebetulan pas gini kan atlet bola semua nih. Saya tahu kalian pemain bola semua. Tahu yang Stadion Siliwangi? Tahu. Main bola kesambar langsung meninggal di tempat. Kira-kira kenapa? Karena kalian pernah main ke Stadion Siliwangi nggak? Pernah nggak? Kira-kira kenapa? Ini harus saya udah pernah main dulu, saya tahu. Negaranya paling tinggi Pak. Karena objeknya yakin.
Saya ke Siliwangi pernah kalian di sana? Kalau dulu saya pernah nonton versi dulu pas masih di Siliwangi, saya tiap minggu selalu kesana karena dekat dari rumah, dari Ciamplas kan. Semenjak di GBLA di Jalan 4 saya jarang ke sana. Kalau di Siliwangi saya tahu persis. Apalagi gini, di stadion ada stadion Siliwangi kalau disebut tidak ada yang lebih tinggi, ada ini. Di situ ada sport station kalau nggak salah di pinggir stadion. Ada juga hotel Amarosa. Kalau anak-anak listrik yang di kota Bandung itu pakaiannya hotel Amarosa di sana yang di dekat stadion Siliwangi. Itu ada gedung juga hotel. Nah, yang saya kemarin seudon saya bahwa penangkap-penangkap petir yang di sana tidak berfungsi, baik yang di gedung sport fashion ataupun yang di Amarosa. Karena kalau berfungsi si tombak petir yang paling atas itu di gedung, petir pasti ngarah ke sana. Yang pernah pakai di hotel nih, Aliansa misalnya di Japa yang kemarin pernah main ke rooftop ke atas. Lihat nggak kayak penangkap petir tombak kecil atau tombak yang seperti Numencos itu ada nggak? Tiap gedung pasti ada. Tapi belum tentu berfungsi. Ini pelajaran IPL yang harus kita bahas juga sebetulnya ini. Penangkap petir, maka kita harus ada prakteknya. Apa praktek apa mengukur petir bukan? Masa penangkap petir nanti praktek di luar di pemanasan. Tapi kalau kita keburu, apakah keburu atau tidak karena mau uji kom kan yang cepat kita sebelum bulan Ramadan. Itu prakteknya seperti itu. Nah si penangkap petir itu ada nggak ada misalkan sosoknya atau tombaknya ada, tapi kita nggak tahu itu kawat BC-nya nyambung atau tidak ke tanah. Tombak kumpul mah jangan tahu. Wah ini udah aku petir, karena petir ngejaranya ngegrounding ke tanah. Pakai kawat BC dari atas sambung ke tanah ke bawah, tanah itu kedalaman berapa sampai butuh air. Insya tidak akan terjadi kemarin di stadion Siliwangi. Dosen Subang kalau nggak salah ini pertanyaan. Jadi saya sudah berpikir kok Amarosa kemana ini tombak petir nggak pelangkap petir? Lightning arrestor disebut lightning arrestor pelangkap petir. Sport fashion kayaknya kemana ini tombak petir? Kalau stadion Siliwangi tidak bisa disalahkan karena stadion Siliwangi tidak ada tribunnya, tidak ada tutup kan? Kalau tribun tutup itu pasti ada tombak. Ya, ada gestakirna iya gestakirna. Terus posisinya juga Pak, padahal dia panjangnya tidak, banyak yang lebih tinggi. Padahal dia tidak lari, dia lagi jalan kaki. Itu dia posisi back berempat, itu lagi jalan kaki. Lagi jalan gini. Ada tinggi kan udah dia malah. Ada di bawah karena full sepatu. Aneh gitu. Kalau alasannya full sepatu besi, itu yang pernah harus semua atau pakai sepatu yang besi pernah. Yang pernah satu orang medali atas yang lain pernah dari bawah, tapi kan tidak seperti itu. Itu ilmu seperti itu kalian harus ketahui. Itu penangkap petir di area sekitar tidak ada. Gedung jagung oke tidak ada penangkap petir. Apa? Itu kebetulan petir yang menyampernya ke titik itu. Kenalan ke manusia, karena manusia itu kebetulan kan ini tadi teh ada kontak kulit kering, kulit basah nanti kita bahas. Karena kan kita ada jauh tubuh juga. Posisi lagi hujan. Kemudian betul dia pakai pul besi betul, mungkin mengarah ke sana. Ya, tapi itu kan hanya sebagai kalau menurut kita apa ya kalau ngejarnya ke titik yang ada besi betul, besi yang ke air dan ke tanah. Ada emang itu, ada sedikit teori ke sana. Cuma yang disayangkan kenapa di area sekitar tidak ada penangkal petir. Tuh ya. Tahu kan kalian berita itu kemudian videonya nyebar gitu. Nah dampak kesehatan listrik yang pertama ada gagal kerja jantung. Dari ya. Jadi berhentinya denyut jantung yang sangat lama tidak mampu menghasilkan darah itu kan emang pasti ke jantung. Terus ada juga gangguan pernapasan. Jadi kalian harus tahu juga karena pernapasan, sel tubuh juga ya, ke darah. Kemudian ada efek panas dari listrik kalau hanya sekitar 220 volt, itu pasti kalian hanya sedikit luka sedikit. Kalau yang tidak fasa yang kita sering praktek ya di sini, itu pasti lukanya dalam, itu lumayan. Kalau bisa kejang juga, itu maka hati-hati kalau kalian praktek. Apakah bisa menyebabkan kematian kan 220 atau yang 3 fasa yang sebelah sana? Bisa. Kalau kalian kondisi tubuhnya lemah, misalnya, atau misalkan yang punya penyakit jantung atau apa, itu pasti berbahaya sekali lah untuk jurusan kita ini. Tapi kan kita belajar tentang K3 dulu di kelas 10 ya. Kemudian K3 yang dipakai keselamatan kesehatan kerja seperti apa, pakai sarung tangan listriknya, pakai alas sepatu yang benar ya, jangan sampai nyeker lah itu para saudara. Praktek 3 fasa tapi nyeker, terus nyeker lagi terus hujanan di Bojong Salam terus banjir lah itu bahaya. Sehujanan nyeker pulang praktek, pulang datang kalian jangan ya. Saya suka tanya rektek itu, tong nyeker di dalam. Yang prakteknya si Denny
nyeker kamu yang kena gitu. Ya jika tong nyalahin si Dedi oke gitu. Kamu nyekernya. Oke, selanjutnya ini ada 3 faktor daya listrik bagi manusia, itu akan kita bahas berikutnya. Sekarang coba kalian keluarkan bukunya masing-masing. Saya akan bikin tabel dulu. Ya, tugas sekalian. Lembar kerjanya mungkin instruksinya akan saya langsung terapkan juga sekali. Ini tugas individu. Tugas individu yang nanti kalian boleh menggunakan gadget kalian HP, tapi jelas yang ada pulsanya. Bisa ikut ke temannya. Diskusi boleh diskusi, meskipun tugas masing-masing. Tapi saya minta diskusinya dengan teman sebangku. Diskusinya dengan teman sebangku saja, jangan lintas. Kalian hanya mengisi tabel, boleh cari di internet Google, dan nanti kalian harus mengisi di depan nanti per bangku atau per kelompok nanti perorangan ke depan, dan bisa menjawabkan ini isinya apa. Sebelum saya menjelaskan materi yang lainnya, ya, karena ini tentang besaran listrik. Besaran listrik ujungnya ada 2, ada simbolnya, ada satuannya. Ini yang selalu terbalik, kalian mau uji pom bentar lagi. Tadi pelajaran kita ini kita dikatakan untuk simbol dan satuan listriknya harus benar-benar kalian terapkan, ya. Besaran pokok listrik. Nah, 7 aja lah. Di sini besaran pokoknya sebetulnya kita ada 9 atau 10, tapi yang akan kita pakai di perhitungan-perhitungan berikutnya. Nanti kita ada pembahasan perhitungan pengukuran listriknya. Kita pakai 7 saja. Ada namanya tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik. Nah, ini 1, 2, 3 ini nanti berpengaruh ke sengatan listrik tadi. Nanti ada perhitungan kulit kering, kulit basah. Bahayanya mana Pak? Nanti banyak ada dari 3 komponen ini. Tapi ada komponen lain seperti daya listrik, ya. Ada energi, ada kekuatan, frekuensi. Saya minta kalian ngisi nih. Simbolnya seperti apa? Tegangan itu simbol apa sih? Karena jangan menulis tegangan, jangan, kita harus tahu simbolnya apa. Udah simbol baru kalian tulis angkanya, nilainya. Dan di belakang angka baru ada namanya satuan. Jangan sampai kalian tertukar salah seperti itu. Saya kasih waktu sekitar 10 menit lah. 10 menit cukup. Nanti kita akan isi bersama-sama gitu ya, dan kita akan bahas hal berikutnya. Kita isi dulu. Oke, hasil diskusi kelompok dengan teman sebangkunya, ya kelompok meskipun kalian bekerja secara individu, saya minta nanti perwakilan tiap meja untuk ke depan. Isi sesuai nomor urut 1 sampai 7, ya. Nanti bisa satu orang ke depan, perwakilan tiap temannya mau siapa. Nomor 1 isi simbol dan satuannya, dan disebutkan simbolnya dibaca apa, satuannya dibaca apa. Jadi tentukan dulu dengan teman sebangkunya. Apabila saya tunjuk di bangku tersebut, siapa yang mau ke depan? Ya, 1 orang saja. Ya. Baik, saya mulai dari yang paling depan dari sini.
Tuh, satu orang ke depan, awas ini kabel langkahnya diperhatikan. Jadi yang lainnya tolong dicocokkan benar atau salahnya. Yuk, berarti nomor 1 isi tegangan listrik. Simbolnya apa? Satuannya apa? Coba jelaskan ke temannya. Tegangan ini simbolnya apa? Ke teman-teman. Simbol V besar atau V kecil? V besar. Untuk satuannya apa? Volt atau disingkat V kecil. Setuju tidak? Benar atau tidak? Benar atau salah? Benar ya? Oke, selanjutnya tunjuk bangku mana? Tunjuk bangku mana? Bangku mana? Bangku paling depan. Ayo, siapa? Berarti isi nomor 2 tentang arus listrik. Yuk. Arus listrik simbolnya apa? I besar, I kecil. I besar. Satuannya A-nya besar apa kecil? Ampere. Besar. A-nya besar. Besar jangan ya. Tidak boleh. Zaman sekarang tidak boleh ada unsur hukuman atau pusat. Ya. Berikutnya siapa Den? Siapa? Repi TikTok atau siapa? Repi TikTok. Yang nomor 3 berarti hambatan listrik. Coba tadi itu ini cabut dulu. Ya nanti ayo repi TikTok. Hambatan simbolnya apa? Yang besar, yang kecil. Yang besar, satuannya ohm ya, simbol ohm seperti ini. Tuh, berikutnya siapa? Berikutnya. Mana itu? Jajaran kedua, coba siapa yang depan? Fahmi, siapa Fahmi? Semangat. Nomor 4 ya, nomor 4. Termunculnya kan? Coba kalau nomor fokus langsung nyala. Ini udah tadi Parlemen. Coba yang sini namanya dulu, langsung nyalain lagi. Daya listrik simbolnya apa? P kecil, P besar. P besar ya. Satuannya watt. Oh, watt itu mau P besar, P kecil sama saja. Berikutnya siapa Fahmi? Sinara. Bangku yang mana? Bangku belakangnya? Ya, mau siapa? Kalau di kelas sapinya buka, tidak boleh Rifki. Rambutnya panjang, harus dilurus. Bulan depan kita punya mesin cukur 2. Iya, Pak. Bulan depan saya sudah beres uji kom. Siap. Adik kelas aja, mau adik kelas. Oh, siap. Kan kalian sudah tidak ada materi nanti kan. Ngabuburit nyemuran adik kelas. Energi simbolnya W kecil, W besar. Terus? Salah. Apa itu satu? Joule. J besar ya. Jangan kecil. Siapa berikutnya? Saya. Oh ya Pak. Jaboy. Siapa? Jaboy. Mati aja deh. Jaboy. Randy. Pak. Randy. Mana? Kamu mana? Ini Pak. Mau siapa? Ari. Mau Randy, mau Ari? Aboy. Muatan listrik. Aliansa mau isi? Coba. Matinya nanti. Kecil. Muatan listrik. Nomor 6.
Nah, ya bukan Kasih gak keong. Kolomnya pakai K, kolom. Jauh-jauh di jalan ini bisa lagi ya Pak. Di trans aja. Perasaan pemilihan OSIS tahun sekarang bukan tahun kemarin. Opainan terus masih Oh, ini buku sama salah. Wah. Menjebak. Ganti siapa yang mau ke depan? Oh, ya. Randy ke depan, Randy. Kamu jawab. Ini salah nulisnya dua. Colom. Ini colom. Harus betul ya, harus betul. Aku ikut lawan Kolom nulisnya bukan kolom. Jauh lah. Kamu nulisnya itu teman sebagunya salah tadi. Oh, muatan. Cowlong bukan V. Berikutnya bagaimana terakhir? Yang paling belakang aja, belakang Ari. Coba siapa yang depan? Tinggal ngisi frekuensi. Ya. Nah, itu Atau gelombang atau getaran ya frekuensi. Frekuensi. Simbolnya F ya, boleh F besar, boleh F kecil. Satuannya Hertz atau disingkat HZ. H-nya besar, Z-nya kecil. Kalau mau disingkat. Nah ini besaran-besaran tentang listrik. Nah kembali ke tadi yang dampak sengatan listrik itu hanya 3 saja di sini. Nah hanya tegangan, arus dan hambatan atau tahanan listrik. Untuk yang tadi dampak sengatan listrik 3 faktornya ke ketiga komponen ini. Jadi akan berasa ke tubuh kalian itu tergantung tahanan tubuh kalian. Tahanan tubuh kalian. Kan kalau penyakit itu kan ada yang namanya tahanan tubuhnya seperti apa kalau penyakit. Kalau lagi lemah, mudah terserang penyakit. Kalau lagi kuat, penyakit masuk pun tidak akan ada efek apa-apa atau bahkan mental sebenarnya. Nah, listrik pun sama. Ada 2 orang, si A dan si B, memiliki tahanan tubuh yang berbeda. Dikasih listrik yang sama, kerasanya pun akan berbeda. Nah, berarti tahanannya seperti apa? Kalau tubuh manusia, tahanan akan menjadi turun nilainya kalau kita kondisinya basah. Meskipun sebetulnya tubuh manusia itu basah, tapi kan darah di dalam, yang di luar itu keringat. Orang yang tubuhnya besar itu mudah berkeringat. Contohnya saya mudah kesangan lah. Olahraga juga baru 5 menit lari atau belum 5 menit baju sudah basah. Jadi tahanan tubuhnya untuk ion itu kita yang badan besar itu bukan rentan. Berarti Pak yang tubuhnya besar rentan penyakit. Kita bukan bicara penyakit, bukan ya. Justru kalau dari bicara penyakit, jadi kita bicara penyakit dulu ya. Yang sering peringatan, sering kesangan itu justru sehat. Kalau gula
Kesangan. Malah kalau orang yang sedang sakit aja, kita demam nih. Demam kedua atau demam ketiga pasti keluar keringat dingin atau keringat. Itu pasti orang tua akan ada lega. Alhamdulillah geus kesangan. Karena keringat itu menunjukkan sehat. Bayangkan kalau kalian tidak pernah berkeringat. Pertanyaannya besar, jelema atau lain, manusia atau Tuhan. Ya. Nah, kalau di dunia kelistrikan bahaya justru. Yang badannya besar, yang sering berkeringat itu rentan terkena sengatan listrik. Tergantung kalian suka tebak atau tidak. Ya. Mau dibuktikan bisa. Nanti misalkan ada yang murid yang badannya kurus tidak berkeringat dan yang badannya besar selalu berkeringat. Kita kasih arus misalkan 0,1 ampere, tegangan 220. Itu terlihat akan berbeda rasanya. Meskipun untuk yang badannya kurus pun terasa itu listrik, terasa, tapi tidak sebesar oleh yang badannya besar. Itu kalau mau dipraktekkan itu kata saya juga rada rentan. Kalau dulu mungkin pernah ada yang dipraktekkan sengaja pada saat kulit kering dia pegang pasanetran, terasa ternyata lumayan Kak. Coba dia kulitnya basah, lebih terasa lagi. Rasanya asas sekujur tubuhnya bener-bener drop gitu kan, apa kejang bener gitu. Itu kulit basah karena ini misalnya nih, kalau kulit kering ya di sini nih, di sini ada keterangannya. Kalau kalian lihat di literatur lain di Google juga ada kulit kering. Untuk kulit kering ada juga di sini kulit basah. Ini bukan bicara dua orang berbeda, tapi orang yang sama. Pada saat kulit kering seperti sekarang, nah ini kering, saya bilang tangannya kering nih, karena belum cuci tangan atau kulit kering. Ini nilai tahanan kulit kering itu ada 1000 kilo ohm. 1000 bukan 1000 kilo lagi. Berarti kalau ke ohm kan berapa ini 1000 kilo? Nah ini yang kemarin tangga desimal nih dari kilo ke ohm berarti 1000 dikali 10 pangkat 3. Ya. Jadi berapa ini? 1000 tambah 0 yang 3 berapa? 1 juta ohm. Kulit kering itu 1 juta ohm. Tapi di detik itu kalian cuci tangan. Cuci tangan, kemudian tanpa dilap ini cuci tangan udah kulit luarnya masih basah. Masih basah tanpa dilap, intinya ada air lah, lapisan kulitnya ada air itu dari 1000 atau dari 1 juta ohm tadi sisa 100 ohm. Nah, jauh. Dilihat dari kadar uang saja kalau rupiah 1 juta rupiah sama 100 rupiah jauh. Ini pun sama, jauh. Dari 1 juta kalian cuci tangan jadi 100. Dilap lagi sampai kering jadi lagi 1 juta. Nah itu kira-kira arus yang masuk ke tubuh kalian berapa? Kalau tegangan kita itu 220 ohm, ya tegangan kita normal 220 kan? Kira-kira arus yang masuk ke kulit kering berapa? Kemarin rumus arus itu I sama dengan tegangan dibagi R. Berarti kalau tegangan 220, R-nya 1 juta berapa? Ini. Kalau kulit kering, kira-kira arus yang masuk berapa? 220 dibagi 1 juta, coba buka kalkulatornya biar cepat. 220 dibagi 1 juta. Ini arus yang masuk ke kulit kering itu berapa? Kemudian nanti ada juga arus yang masuk ke kulit basah. Masih rumusnya tegangan dibagi R, 220 dibagi 100 nanti yang kulit basah. Kita lihat perbedaan. Kulit kering berapa? 0,0022 0,0 berapa? Ya, ini 22 ampere. Kalau yang ini, yang kulit basah 2,2. Hah? Oh ini 2,2. Ya sangat jauh. Yang normal saja pada saat kulit kering, ini yang kulit kering ya. Yang kulit kering, arus yang masuk ke tubuh kita segini itu udah lumayan. Listrik 0,00022 kerasnya seperti kalian mau kesetrum. Lagi praktek kesetrum, atau lagi nyalakan listrik atau steker listrik kamu kesetrum. Nah itu rasanya arus sebesar ini. Saya pernah bilang ke kalian 1 ampere
untuk arus listrik ini sudah besar 1 ampere. Kalau dikali angkanya pira hiji, hiji 1 ampere luar biasa. Apalagi ini kulit basah. Lu kulit kering tadi 0,0022 juga kasarnya kalian ngagain gitu. Aduh apa-apa gitu. Ya kulit basah jadi 2,2. Ini bisa pingsan atau bahkan meninggal. Karena amit-amit kan suka, makanya sekarang udah banyak di hotel-hotel sudah tidak menyediakan hair dryer di kamar mandi. Tidak menyediakan lagi nama spot kontak ada di kamar mandi. Tapi masih ada hotel yang seperti itu. Dengan cara misalnya hair dryernya disimpannya dekat wastafel tapi tertutup. Dulu mah hair dryernya bulat-bulat dekat wastafel. Terus ada juga di kloset tempat kita di WC-nya kan bisa sok ada sering main HP itu. Dulu ada stop kontak, sekarang mah ada juga ada tutupnya stop kontaknya gitu kan. Tapi itu bahaya juga. Kalian lagi pup misalkan, ya kan lagi pup lagi masuk stop kontak, kalian duduk gini kena listrik, posisi basah itu kamar mandi alas kita basah 2,2 meninggal langsung. Kesetrum di dalam air di bathtub dia di WC, bathtub itu tempat mandi kayak gitu kan. Masuk kayak listrik ke situ udah 2,2 bisa 1 ampere juga bisa menyebabkan kematian. Apalagi ini 2,2 dalam kondisi basah. Karena 2,2 itu 1 detik itu udah gitu kan. Yang bikin kalian kejang atau kaget itu yang tadi si arus karena jantung tadi kan ada paru-paru jantung cek langsung. Yang bikin kalian kejang atau amit-amit gitu ya. Karena 0,0022 ini juga udah luar biasa. Kita juga udah kagetnya udah luar biasa, udah langsung keluar keringat. Pak, saya kesetrum. Itu hanya segini. Dulu pernah bukan dipraktekkan, tapi anak listrik itu main mencoba gitu, di sekolah saya sebelumnya. Kan bahaya. Posisi basah itu nempelnya bisa kemana-mana, bisa ke bendanya, bisa ke kitanya juga, bisa ke orang sekitar. Ya makanya hindari kalau kalian pasang lampu aja, ganti lampu di kamar mandi udah bener-bener pakai alas. Ini pakai apa namanya? Senap, meskipun kalian naik ke kursi gitu. Pakai alas jaga-jaga. Saya juga kalau ganti di kamar mandi meskipun naik ke kursi gitu kan, tetap pakai alas. Saya paling takut ya masuk ke nama ngoprek listrik di dekat kamar mandi gitu, toilet. Oh luar biasa itu. Makanya yang masang instalasi listrik di kamar mandi udah luar biasa masang lampu aja mah tidak jadi masalah karena di atas. Jadi kalau di kamar mandinya itu pasang stop kontak, kalau yang di bawah gitu, kayak di hotelan itu udah tantangan gitu sekarang. Ya tantangan sekali kalau masang water heater kan. Water heater di dalam kamar mandi. Karena saya tahu water heater itu di luar ya. Ada yang masang water heater ya kalian di rumahnya? Water heater itu pemanas. Makanya sekarang pemanas air itu sekarang pakai gas. Dulu mah nggak pakai gas. Tapi sekarang pakai gas, satu lebih murah, yang kedua tidak itu karena elektroniknya gitu. Water heater. Tapi kalau di lingkungan kita di Ranca Ekek tidak cocok pakai water heater. Kita lingkungan sudah panas, pakai water heater. Ya, sama jenis daerah kita itu sama jenis kalau di Lembang. Di Lembang itu mereka tidak butuh AC. Kenapa? Sudah dingin. Di luar negeri tidak ada AC di tiap rumah. Apalagi di daerah yang sering ada tadi di Kanada ya. Di rumah tidak ada AC tapi ada juga tungku. Cerobong asap rumahnya. Di kita nggak pernah ada. Ya Pak, di daerah mana banyak sama. Karena tungku yang pengepulnya batu bata menurut di rumah mungkin ada cerobong asap gila, rumah panas jadi panas. Saya pernah ke hotel yang di Lembang itu tidak ada AC-nya. Hotel itu bentuknya kayak rumah-rumah, bukan hotel sendiri hotel tapi dalamnya itu rumah-rumah gitu. Di depan nama kayak hotel, tapi pas di dalam rumah-rumah. Itu nggak ada AC. Karena sudah dingin. Terus saya punya saudara juga di Lembang. Kan saya minum harus air dingin nih. Saya minum nggak bisa air biasa. Ya, saya dari di rumah itu tolak belakang dengan istri. Kalau istri mah harus minum air hangat, air panas. Mau air bening kudu panas. Apalagi dia sering kopi. Kopi itu punya istri semua. Saya mah tarang kopi. Saya minum harus dingin. Pas di Lembang ke rumah saudara saya nggak ada kulkas. Lain kita beli kulkas. Buat apa dingin? Nyimpan air aja di teras rumah itu pasti dingin.
Tapi saya tetap nggak bisa minum karena harus benar-benar dingin es. Itu bedanya saya harus minum air dingin karena air biasa itu juga bukan minum lagi dulu kedangkap asa dan nggak ada ini di sini cuma minum, tapi asalnya kurang gitu. Harus ya, kita sudah beli ke koperasi, ke Mang Ojak gitu kalau di sini kan. Kalau di rumah soal dulu dinginin air. Saya nyebutnya saya dehidrasi, padahal nggak dehidrasi di sini juga air minum sebetulnya di ruang guru. Tapi kan karena kebiasaan. Mau lagi sakit saya minumnya air dingin. Nurun ke anak kedua anak saya. Harus minum air es, harus minum air es. Di rumah stok kopi banyak, punya istri. Nah di sini kalau Pak Fajar minta kopi saya selalu bawa, itu bukan punya saya, punya istri. Itu Pak Fajar minta, Pak Fajar minta karena suka. Istri saya itu bukan kopi biasa, kopi tubruk yang suka digiling di sekarang ada mall Sumarekon itu ada khusus kopi kan. Kemarin beli yang kopi wine Aceh, kopi hitam Aceh, tapi ada rasa anggurnya. Enak, saya suka anggurnya, tapi kopinya saya nggak suka. Maksudnya soal kopinya saya nggak suka. Tapi di sini Pak Arya, Pak Fajar, Pak Wawan itu pencinta kopi tapi tanpa gula. Itu beda-beda, ya beda-beda orang itu beda sukanya. Oke, untuk materi kali ini kita sampai ke dampak sengatan listrik yang tadi. Mohon maaf kita tidak bisa dipraktekkan, tapi hanya perhitungan cara realnya seperti ini. Untuk rumus-rumus, kalau nggak salah di TA2 saya pernah ngasih ya pertemuan terakhir kemarin. Rumus-rumus udah, tinggal contoh soal yang belum ya. Nah, sekalian saja saya umumkan, kita mulai efektif. Sebenarnya kita pemantapan sudah berlangsung, beda dengan jurusan lain baru hari ini. TKJ, TB, jurusan hari ini pemantapan sampai menjelang uji kom mereka tidak ada pelajaran guru lain. Matematik Indo lain nggak ada. Kita masih ada. Kita mau mulai Senin depan. Pak, apa sedangkan kita pemantapan bisa ada beres Pak. Kalian tetap ke sekolah, wajib ke sekolah untuk absen. Tapi tidak ada pelajaran matematik Indonesia, Inggris, Jepang tidak ada. 3 kelas di lab. Pagi-pagi kita kumpul semua. Paling kita ada beberapa misalkan yang pas saya belum paham IPL dipraktekkan. IPL dipraktekkan secara lewat. Yang sudah penuh yang sudah paham boleh pulang, tapi harus absen dulu. Mulai Senin depan karena tapi tetap ke sekolah. Ya wajib ke sekolah. Boleh pulang misalkan sekitar lebih dari jam 10 kalian boleh pulang, berarti di area KITS saja main. Ya Ramdan, jangan nongkrong di jurusan lain. Iya, ditinggal saja di sini. Karena jurusan lain juga sedang persiapan. Yang kelas 12 kan persiapan UKK. Seperti TKJ kan tadi udah mulai mereka udah ambil di luar gitu untuk penungguan giliran. Nah itu di minggu pertama masih ada pemantapan. Di minggu kedua, di minggu terakhir menjelang uji kom, jurusan itu terus pemantapan. Kita harus stop. Karena di minggu terakhir itu kita rencana mau ngerapi yang mau membantu silakan siapa saja. Atau kalau batik paling kalau ada Pak Abi minuman Tuhan ngerapi ke dia. Misalnya kamu tahu si Ramdan, saya tahu Pak Abi apa tadi di panel ini si terminalnya selek soalnya Abi pernah ngejebretin naik trans. Berarti terminalnya perlu diganti Pak, sok ganti kurang. Meskipun panel tersebut belum kurang ganti situ. Tapi Ramdan tahu kan penyakit panel nomor 7 misalnya. Ini Pak penyakitnya perlu diganti. Tombol tahu ya Pak misalnya. Ganti. Meskipun Ramdan belum tahu di situ. Jadi Ramdan di mana ya? Nanti itu saya akan bikin secara acak. Minimal kamu ganti yang kamu tahu penyakitnya di situ apa. Karena bisa saja kamu di panel itu gitu kan. Apa kamu tidak di panel itu nggak apa-apa, itu amal ibadah kamu juga nggak Allah buat panel orang. Karena panel juga akan diganti yang perlu diganti. Misalnya Pak iya ada, karena kan kalian yang tahu. Maka kemarin saya pernah nyuruh kalau masalahnya kalian pas kalau udah nyoba di papan 11 ini, minggu berikutnya kamu jangan di situ lagi papannya biar tahu penyakitnya apa. Nah, kemarin udah overload saya udah mau beli ya. Beli belum? Overload kita beli baru 10. Kontaktor 10. Harga mahal beli lah. Rugi jurusan listrik. Kita kan beli mana beli kurang. Kontaktor lumayan di Cina, hampir 400 ya, 400 500. Overload saya beli 10. Karena Bu Julia juga kelas 11 minta buat tahun depan biar tidak perebut seperti sekarang. Kelas 12 dan kelas 11 kan perebut kan. Nah memang enggak tahun depan yang kelas 11 nanti dibikin di papan. Papan ada kontraktornya 2, jadi mereka bisa dikelas. Ya, kalian udah lulus. Ya tahun depan ya. Tapi sekarang dibelinya sekarang. Buat uji kom yang sekarang itu harus baru semua. Kalau ukuran beli, klaim beli
kemarin. Pipa kalau perlu ganti, saya beli nanti sekitar 15 atau 20 batang pipa yang PVC yang benar-benar pipa benar lah, enggak pipa kecil seperti kemarin. Terminal beli, cuma kan kalau oleh saya oleh guru itu pasti diganti semua. Saya ingin jangan diganti semua. Benar-benar komponen aku rusak ya. Biar tidak memakan waktu 1 minggu itu sebentar. Jadi omat ya, saya minta kalian TL2 nanti TL1 TL3 juga nanti dikumpulkan nanti hari Jumat. Kumpulkan biasa di depan, bukan dihukum. Saya kumpulkan untuk info. Tapi TL2 udah tahu info sekarang, tapi nanti tetap kalian kumpul lagi. Bahwa mulai Senin, bla 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 saya kasih tahu. Dan pakai baju pakai baju beda. Emang bisa ngebedakan mana kelas 1, mana kelas 12. Dibilang mana kalian pulang nanti, oh ini kelas 12. Nanti Bika pasti telepon saya. Oh ya saya bilang apa? Itu nah udah beres pemantapan. Pulang beri, penting kas sekolah pulang pakai baju beda. Mau pakai putih abu, saya mau bisa gulungan. Misalnya saya kasih tahu ke kelas lain juga nanti. Mau pakai putih abu, kamu yang balikin 10, saya bisa gulungan. Bukan sama kayak putih abu kan gitu. Kamu lihat ke jurusan lain, PKJ kan pakai baju bengkel, itu mereka udah mulai. Mereka udah nggak belajar yang lain. Kita masih mulai tadi guru lain, Bu Devi, Bu Resti masih nanya, ya. Bu Resti saya pernah ngajar kelas 12. Pak, kita lagi rahat. Mau gitu, kabok sama Abi tadi mana ngajar kita hunkul. Teteh minggu harap, ibu bawa 5, saya dari itu dan tapi ibu jipem kan. Rumah tangga itu tidak ngajar, tidur di rumah. Kalian tetap ke sekolah, ya. Itu aja ya, Pak. Apa? Gimana? Biasa pemantapan di rumah kalian untuk diberikan channel ya. Kalau pas pemangkapan, nah itu kita ini tata tertib sekolah seperti apa? Kalau mau diterapkan tata tertib sekolah dari rumah kudu diabu sebetulnya. Kalau lihat takutnya nanti kalian di gerbang disangka yang lain-lain, makanya di rumah tetap pakai abu, di sini pakai bengkel. Pas pulang posisi pakai bengkel kan yang masih bengkel. Daripada kalian nanti di gerbang ada pertanyaan hal lain-lain, tetap aja pergi mah pakai putih abu. Pakai bengkel itu biar kalian bisa pulang masih siang, karena kan kalian kalau nunggu sampai sore, pemantapan kita pemantapan itu giliran sebetulnya. Tapi nanti saya mikir lagi apakah perlu dibagi beberapa shift itu. Ada yang datang pagi, ada yang datang siang, masa kurang kondusif sih. Mending semua datang pagi, pakai putih abu, bengkel pakai di sini buat pakai kan buat pulang. Biar pas pulang tidak ada timbul pertanyaan lagi. Takutnya kan si Randy jadi sama anak kelas 10 gitu. Kan baby face. Baby saya bilangnya kan, bukan baby face, baby face. Kelas 10 kan. Lebih baik kelas 12 ya gitu. Nomor saya telepon masa dia. Ya. Jadi pertemuan kali ini kita sampai di sini. Minggu berikutnya kita mulai membahas persiapan UKK saja. Ya, kita ada soal-soal teori perhitungan. Lanjut yang tadi atau yang rumus minggu kemarin ya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naim silakan berdoa dulu sebelum pulang. Nanti jangan lupa kelasnya dirapihkan kembali ya. Silakan Naim berdoa. Pulang.